Kan anggapannya orang keluar uang lebih banyak itu kan lebih enak harusnya. Iya, Ternyata dengan belum tuning yang, tentu. nah itu kan, ternyata dengan tuning yang kurang baik dan benar juga malah jadi meleset ya Om. Iya, kan. Itu perbedaan dari audio yang untuk kontes sama daily itu secara umum tuh apa sih Om? Mau dikompetisiin, mau Ya. kita dengerin harian, suaranya Ya, sama kan. betul. Kalau tuning tuh harus berkualitas gitu. Sebenarnya penting nggak sih Om peredam dalam audio mobil itu? Menurut Sangat Om Riki? penting. Sangat Kan menghilangkan jadi kedap, sekali. itu juga nggak baik. Oh iya. Bicara budget nih Om. Untuk yang daily biasanya start dari berapa? Dan nextnya untuk yang premium Premium sound sound, iya. yang bener-bener serius gitu ya. Bahkan bisa mengarah ke kompetisi itu biasanya startnya berapa sih Om idealnya gitu? Oke, di Cliport itu udah pasti saya jamin itu akan sesuai ekspektasi, malah kadang customer ini mah lebih dari harganya. iya sih, Saya betul. ngeluarin 10 juta kok kayak 20 juta gitu. Nah, Kalau secara psikologis ya, manfaat pemasangan audio di kala mudik itu terus bisa jadi tempat healing. Mobil itu sebenarnya bukan tempat yang ideal untuk dipasang audio. Tapi kalau diinstal dengan baik dan benar oleh ekspertis yang benar-benar memahami di car audio, Kan anggapannya orang keluar uang lebih banyak itu kan lebih enak harusnya. Iya, Ternyata dengan belum tuning yang, tentu. nah itu kan, ternyata dengan tuning yang kurang baik dan benar juga malah jadi meleset ya Om. iya, karena kan tadi saya bilang mobil itu bukan tempat yang ideal untuk dipasang audio. Iya, betul. Kalau nggak tahu, kalau tahu ya suaranya lebih daripada home audio. Oke. Nah, ini mengenai kompetisi nih Om. Kalau Clipboard Audio itu kan terkenal sering menang di kompetisi, bener ya Om ya? Sebenarnya tuh perbedaan dari audio yang untuk kontes sama daily itu secara umum tuh apa sih Om? Buat gambaran orang umum deh yang memang belum pernah gitu. Sebenarnya kita udah punya standar ya Clipboard banget gitu ya. Jadi mau kompetisi mau harian suaranya mesti tadi ya sama fase sama Ya. timing satu level. Ya, betul. Itu harus udah Solid dulu ya. dulu. Oke. Jadi mau dia mau ikut kompetisi mau daily itu suaranya sama-sama Om. Oh. Karena Om kan sering tuh, maksudnya udah sering denger, maksudnya mobil mau dikompetisiin, mau Ya. kita dengerin harian, suaranya Ya, sama kan? betul. Nah, hanya perbedaannya mungkin begini. Kalau di kompetisi itu biasanya kan kita pakai subwoofer yang pasif tuh yang 10 in Om. Ya. Nah, kalau yang daily itu bisa subwoofer yang Aktif, yang slim ya Om. slim. Yang biasanya underseat Under gitu seat, ya. Oke. betul. Tapi kalau kita tuningnya benar, semuanya juga harusnya bagus Om. Oke. Nggak ada pengkotak-kotakan gitu. Ini saya mau kompetisi, ini mau daily. Sebenarnya ya suara harus benar, harus bagus, suaranya harus indah. Jadi balik laginya sebenarnya lebih ke fungsi ya. Betul. Tapi lebih ke kalaupun fungsi. mau daily sekalipun tetap suaranya bener-bener aja. Benar, Om, ya. karena kita kan punya standar dari Clipboardnya sendiri. Kalau tuning tuh harus berkualitas, kita harus Iya benar sih. dulu. Tapi memang kalau- Fondasinya harus ya betul, fondasi Om. Betul. Kalau suara sih itu ya Om ya, Ya. utamanya ya. Perangkat yang memang mempengaruhi. Betul. Tapi kita kan bisa memaksimalkan di situ dulu ya. Om, Ya, sebagai cuman ya dasarnya. memang kalau kita menggunakan perangkat yang kan orang bilang high end kan, high end tuh yang harganya mahal lah gitu kan. Ya kalau kita nggak mampu tuningnya juga barang itu jadinya Ya. nggak keluar kemampuannya. Ya betul. Kalau kita Nah, udah itu pasang kan. barang high end, terus cara tuningnya juga high end, wah udah bagus tuh Pasti dia extraordinary ya Om ya. Betul. Beda sendiri bagus lah Ya. akhirnya ya. Oke. Sip Om. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Om. Boleh. Ini mengenai, kalau tadi kan perangkat, kalau ini lebih ke part pendukung Om, peredam. Oke, peredam soundproofing. Ya, jadi sebenarnya penting nggak sih Om peredam dalam audio mobil itu? Menurut Sangat Om Riki? penting. Sangat penting. Saya sih biasa kalau di Clipboard ya pemasangan soundproofing itu sangat diutamakan karena itu kadang kabin mobil juga bukan kaleng sih, platnya ada yang Platnya, tipis ya. gitu kan, ada yang tebel. Terus begitu kita masukin speaker di pintu tuh kan suka ada lubang-lubang tuh Om. Iya betul. Nah itu wajib ditutup dulu Oh. karena bukan hanya mereduksi noise dari luar ke dalam, tapi memaksimalkan perangkat audionya itu sendiri. Oh. Jadi begitu ruang kabinnya bisa dikatakan udah benar, hening, otomatis ke suara juga kan jadi lebih baik gitu. Kita dengar volume kecil, volume besar, terutama di jalan ya, di tol gitu. Ya. Biasanya kan deruban tuh ya, yang sering makan Road frekuensi noise road ya. noise, Ya, betul. ya. Road noise itu sering makan frekuensi, biasanya 160 Hz tuh mid bass. Oh. Jadi kayak kadang kita cepet lelah Om. Iya. Nah,
pemasangan peredam tuh bisa ngereduksi itu, bukan menghilangkan jadi kedap. sekali. Itu juga nggak baik. Oh iya, malah Karena jadi salah ya. Kita malah salah juga. Itu di jalan juga kita harus ada attention kalau ada orang klakson. Ini atau berkaitan dengan safety berarti. Betul, safety juga harus diperhatiin. Jangan bukan berarti pasang peredam itu jadi kan banyak tuh, wah takut paradigmanya jadi, ya. jadi hening banget. Enggak, peredam itu mereduksi sebenarnya hanya memaksimalkan lah. Jadi menurunkan noise, tapi nggak semuanya hilang. Cuman itu menjadi kabin menjadi nyaman, otomatis gitu kan. Iya. Mobil misalnya di keadaan panas itu kan peredam juga kan ada aluminiumnya kan biasanya, itu bisa mereduksi panas. Terus ke AC juga cepat dingin, sama ke sistem komponen audio juga dong, betul, lebih terjaga sih kan. Sistem audio juga jadi lebih awet, sama ya ke suara jadi lebih tenang ya. lebih tenang. Karena frekuensi dia bermain tuh dijaga ya, Om, ya, dengan nggak bercampur ya. dengan noise. Ya, ternyata gitu teman-teman. Gitu. Kadang kalau lagi diem kan nggak terlalu kedengeran ya. Iya. Ternyata fungsinya saat jalan tuh baru ketahuan kan, Om. Ketahuan pas ada jalan tuh kayak noise. iya, biasanya di pintu tuh getarannya tuh itu juga getaran dari mesin atau noise dari mesin juga bisa ya, Om, ya. Bisa. Nah, itu teman-teman. Jadi Jadi jawabannya adalah peredam penting. Di spot yang memang harus diperhatikan mungkin ya, Om, ya. Karena kalau terlalu banyak jadi berat juga mungkin ya kendaraannya ya, jadi nggak efisien kan gitu. Jadi seperlunya ya. Bijak aja sih sebenarnya. Betul, di treatment secara proper lah gitu ya, Om. Oke. Nah, Om, sebenarnya berarti sebanyak apa tuh, Om, butuhnya peredam itu di dalam audio mobil? Ada kan mungkin ukuran mobil beda-beda ya, Om. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar sekali mungkin gitu. Dan biasanya tipe-tipe peredam yang mana yang cocok gitu, Om, untuk size mobil itu? Jadi peredam itu kan yang pertama, lapisan pertama itu yang bati rubber, Om. Biasanya yang bati rubber itu untuk mematikan resonansi. Resonansinya kan biasa platnya tipis tuh. Jadi itu layar pertama, itu biasanya di bawah pintu-pintu semua sama atap. Itu lapisan yang nempel ke plat ya kira-kira. Itu yang pertama, lapisan pertama. Nah, lapisan keduanya itu ada sound deadening. Sound deadening tuh lapisan pertama itu sound deadening. Lapisan keduanya sound isolation. Yang sound isolation itu biasanya dari busa-busa itu, Om. Jadi ada layer keduanya. Nah, itu buat nge-trap noise yang dari luar masuk ke dalam, itu di trap. Nah, yang satu sound deadening untuk matiin resonansi. Sound isolation itu buat nge-trap suaranya biar nggak. Berarti getaran berlebihnya ditahan dulu pertama itu ya, nempel ke plat gitu lah ya, kira-kira ya. Sound deadening ya. Nah, nanti lapisan kedua sound isolation. Sound isolation itu jadi berarti frekuensi getaran-getaran yang nggak perlu tuh udah ditahan. Yang lebihnya lagi masih tembus, baru pakai yang busa-busa tadi. Sound isolation namanya. Isolation itu ada yang busa telur. Itu biasanya sebenarnya ada yang busa kayak seperti busa telur gitu. Itu biasanya buat di atas atau di door trim tuh, yang plastiknya itu kan sering rattle tuh di situ. Betul, apalagi mobil baru lebih tipis ya, Om. Betul. Semakin kesini kayaknya makin ringkih ya, Om. Iya, kayaknya makin pelit nih. Mas efisiensi. Oke, Om. Nah, seru ya teman-teman pembahasannya ya, ini mendetail juga nih. Nah, oke, Om. Kita lanjut ya. Boleh. Nih, Om, ini sih menurut saya termasuk yang paling penting dari semua obrolan ini, Om. Biasanya kan ujung-ujungnya balik lagi ke budget. Ya. Setuju ya? Nah, jadi bicara budget nih, Om. Untuk yang daily, biasanya start dari berapa? Dan nextnya untuk yang premium sound, yang bener-bener serius gitu ya. Bahkan bisa mengarah ke kompetisi itu biasanya startnya berapa sih, Om, idealnya gitu? Kalau di Clipboard sendiri kita start package-nya itu untuk yang baru pertama mulai merasakan dari suara standar yang biasa ke yang lebih step ke atas yang lebih enak gitu ya. Itu kita startnya dari 10,5 juta paketnya. 10,5 itu untuk mobil apapun, Om? Itu buat mobil apapun, biasanya Honda, Toyota, Mitsubishi, apapun lah. Yang membedakan nanti kan dari dimensi speakernya kan. Ukuran size-nya. Tapi rata-rata sekarang udah 6 inch deh. 6 inch ya. Jadi itu 10,5. Kenapa kita satu paket? Karena itu udah satu ekosistem, Om. Jadi itu ada speaker, ada DSPM, ada subwoofer yang underseat. Nah, itu pasti saya jamin, karena kan kita juga udah riset kan. Sebenarnya seberapa sih angka yang idealnya untuk
start main audio itu, karena terlalu bawah juga kita dapat perangkatnya yang istilahnya kaleng-kaleng Om. Terus begitu kita mau tuning juga ada keterbatasan. Itu biasanya baru ketahuannya pas di tuning ya Om ya. Saya takutnya gini, begitu customer pasang harganya murah misalnya 5 jutaan, tapi kok gak sesuai ekspektasi, banyak tuh. Nah kalau yang di Cliport itu udah pasti saya jamin itu akan sesuai ekspektasi, malah kadang saya sering menemukan customer ini mah lebih dari harganya. Nah itu gitu. Jadi saya ngeluarin 10 juta kok kayak 20 juta gitu. Kayaknya karena dari situ ekosistemnya udah kebentuk, terus tuningnya juga udah bisa maksimal. Nah, kalau untuk yang lebih serius lagi, yang udah kuping-kupingnya yang udah emas nih Om, yang audiophile kan. Nah itu pembahasan kuping emas Om udah pernah ya? Nanti mungkin ada linknya juga di bawah untuk teman-teman yang mau simak. Betul. Kalau kuping-kupingnya udah terlatih, premium sound, itu sebenarnya unlimited Om. Bisa ya ratusan juta, unlimited sih. Soalnya kan tergantung nanti perangkatnya kan yang dipakai. Iya sih, balik laginya ke situ. Cuman kalau rata-rata customer dari Cliport untuk misalnya kita mau start main kompetisi, ya startnya di 60 jutaan. Kalau misalnya mau yang main di kompetisi. Jadi kalau kompetisi juga kan ada kelas ya kan? Iya, ada betul, yang banyak. 60, ada yang 100, ada yang 300, ada yang 500, 600 sampai auto. Lo yang nggak ada budget tuh Om. Gitu. Dan itu ya Om. Ya kebetulan kita kan punya brand sendiri tuh, Cliport Pro Series. Kita udah coba Om, dan Om sendiri menyaksikan, itu udah sering menang di auto, di budgetnya yang unlimited, jadi harganya melebihi ekspektasi. Sangat worth ya Om, kalau bisa dibilang investasi. Betul. Termasuk ya Om. Ya karena itu speaker itu memang kita desain untuk gampang, tuningnya tuh gampang. Nah itu teman-teman, karena kita bikin sendiri ya Om. Betul, kita udah menyesuaikan spesifikasinya. Oke, nah gitu teman-teman. Jadi sayang ya kalau misalkan kita ngejar murah ya Om. Betul. Tapi ternyata nggak sesuai, malah bisa jadi 2 kali. Betul, malah jadi nggak mau berhemat, bukannya hemat. Mau happy malah nggak happy Om. Betul, karena malah kena jadi goalsnya ya Om. Ini ya udah upgrade audio malah bagusan yang standarnya kan, banyak yang gitu Om. Betul, sayang banget Om. Kita kan pengen mengedukasi ke teman-teman drive ini dan Clip People supaya berbijak lah gitu kan, karena audio itu memang dia tidak berwujud, suara itu tidak berwujud, tapi bisa kita dengar Om. Yang bagus tuh sebenarnya orang awam tuh bisa dengar, ini suaranya jelek, ini suaranya bagus, meskipun dia tidak berwujud. Tapi kalau misalnya sistemnya udah matching, tuningnya udah tepat, dia tuh bisa dijudge Om. Betul. Ini enak ya, ini suaranya bisa di center ya, ilusinya tuh bisa gitu. Betul teman-teman. Karena kuping kita tuh nggak bisa ditipu. Iya betul, itu memang ada risetnya Om. Jadi sekalipun tidak mengerti suara, secara naluriah manusia itu cerdas Om. Betul, cerdas. Karena kan ini sensorik, ini kita otak tuh langsung menangkap kan. Sensornya udah ini kayak aneh nih. Betul. Berarti dia nyampein ke otak juga, ini nggak enak. Ada sesuatu yang nggak sinkron, tapi apanya itu kan jadi beda lagi. Betul, karena kalau dipaksakan untuk memasang audio yang asal-asalan, malah kecewa, malah suaranya jadi sakit. Betul. Itu buat apa? Betul. Karena kan Cliport itu bikin solusi yang buat customer tuh happy, harusnya happy. Jadi kita jadi keluarga, jadi teman, terus panjang. Gitu. Betul. Jalannya itu akan panjang, gitu. Nggak cuman transaksi doang. Ya betul. Gitu. Betul. Nah jadi gitu ya teman-teman Review Auto Plus untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas waktunya ya. Mungkin dari Om Ricky sendiri nih, ada nggak statement terakhir untuk Clip People dan teman-teman Review Auto Plus? Buat Clip People yang di daerah Bogor dan Jakarta sama Review Auto Plus, Cliport sendiri sudah buka cabangnya di Review Auto Plus sama Om Rijal. Daerah Bogor. Jadi Bogor, Om Rijal ini menurut saya mempunyai karakter, tuning maupun hasil yang mirip dengan saya, karena kita berteman udah lama Om. Sering kompetisi juga, sering diskusi juga masalah suara. Nah Om Rijal ini pendekatan tuningnya udah sama kayak saya gitu. Jadi kalau buat Clip People yang di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, itu bisa pasang audionya di Review Auto Plus. Dijamin mantap, puas, dan hasilnya tidak mengecewakan. Kalau kecewa datang aja. Itu kalau ada tuningnya tuh unlimited lah Om ya. Kalau misalnya ada revisi atau apa tinggal datang aja. Menyesuaikan
karakter dari Yang diinginkan. Ya, diinginkan. Oke, Pengen kadang bassnya kan- gede bisa. Iya, kadang Mau kan, iya, benar. treble-nya lebih smooth bisa. Itu kan balik lagi ya Om. Betul. Kebiasaan juga Kebiasaan hearing dari kita nggak bisa ngejudge yang benar tuh yang gini, nggak bisa Om. Oke. Jadi yang benar tuh yang menurut sebenarnya suara itu semua orang tahu benar yang benar dan salah tuh tahu. Kan tinggal dia kebiasaannya bassnya segimana, terus ada yang pengen balance, nah itu kita ngikutin aja. Oke. Tapi sebisa mungkin dari kita sih balance. Nah, Itu yang balance enak. dulu. Kalau teman-teman ada keinginan sendiri, kita sesuaikan lagi gitu Betul, ya. betul. Jadi Gitu ya. jangan lupa kalau buat teman-teman Clip People dan teman-teman Drive Auto Plus itu bisa pasang audionya di Clipot Bogor di Drive Auto Plus ya Om. Ya, di Bogor. Bogor. Oke, teman-teman, jangan lupa komen, subscribe, dan like video ini, share ke teman-teman semua ya. Dadah. Bye-bye.